Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Faul Samara, guru kimia SMA Negeri 1 Silek Murai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa? Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi sifat koligatif. Sifat koligatif yang kita bahas untuk hari ini adalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk menganalisa fenomena sifat koligatif penurunan titik beku larutan. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisa fenomena sifat koligatif kenaikan titik didih larutan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu untuk menganalisa perhitungan yang berlaku dalam fenomena sifat koligatif penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan. Oke, dalam pembuatan es krim ada bahan-bahan yang perlu disiapkan. Kita akan pakai tentunya ada es batu yang akan kita pecah-pecahkan, kemudian kita tuangkan ke dalam baskom. Setelah kita tuangkan ke dalam baskom, tentunya ada penambahan garam ke dalam es batu. Penambahan garam ini biasanya dipakai untuk apa? Ayo mari kita pelajari bersama hari ini untuk mengetahuinya. Kita patut berbahagia dan bersyukur karena kita tinggal di negara Indonesia tercinta. Kenapa? Karena di negara kita itu hanya memiliki dua musim. Yang pertama, musim hujan. Yang kedua, musim kemarau. Kita nggak perlu khawatir seperti di negara 4 musim. Contohnya di negara-negara Eropa. Ketika musim dingin di negara 4 musim, jalanan itu ditutupi oleh salju. Kendaraan akan sulit bergerak karena radiatornya yang membeku. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ilmu kimia punya peranan penting. Apa ya peranannya? Yuk kita bahas bersama. Nah, biar jalanan nggak licin karena salju, biasanya salah satu cara untuk mengatasinya yaitu menaburkan garam dapur ke jalanan. Biasanya juga untuk air radiator mobil biar tidak membeku, ditambahkanlah dengan etilen glikol atau zat anti beku. Mereka berdua itu bisa bekerja karena adanya sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat larut. Nah, sifat koligatif yang kita akan bahas yang pertama yaitu penurunan titik beku. Sebelum kita membahas penurunan titik beku, ada kalanya kita tahu dulu apa itu titik beku. Titik beku sendiri adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer. Jadi, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Penurunan titik beku sendiri adalah selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan, disebut dengan penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu biasa disimbolkan dengan delta TF. F-nya itu berasal dari kata freeze, di mana delta TF itu adalah molalitas dikali dengan KB. Oke, untuk sekarang kita akan membahas sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Sebelum kita bahas kenaikan titik didih, ada kalanya juga kita tahu apa itu titik didih. Titik didih sendiri adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya, di mana itulah disebut dengan titik didih. Nah, sekarang kenaikan titik didih sendiri ialah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Biasanya, kenaikan titik didih itu disimbolkan dengan delta TB
atau B-nya itu berasal dari kata boil. Nah, untuk tetapan kenaikan titik didih molar atau KB, itu besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molar larutan. Setiap pelarut punya nilai KB masing-masing, di mana jadinya delta TB itu sama dengan molalitas dikali dengan KB. Nah, kita beralih ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yang pertama, penurunan titik beku itu dapat dicari dengan delta TF itu sama dengan KF dikali molalitas. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB itu dapat dicari dengan molalitas dikali dengan KB. Nah, untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, untuk penurunan titik beku itu dapat kita lihat. Misalnya saja contohnya tadi, yaitu dengan penaburan garam di jalanan untuk mencegah jalanan licin pada saat musim dingin. Atau biasanya juga yaitu kita dengan membuat es krim putar. Nah, untuk kenaikan titik didih sendiri, itu dalam penerapan kesehari-hariannya, itu dapat kita lihat di mana ketika kita saat masak mie. Nah, itulah kesimpulan untuk hari ini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.